Salam dari Swito Universal. Apa kabar semuanya? Hari ini hari yang istimewa banget. Kali pertama kita muncul di YouTube. Dan kita akan bahas hajar habis mengenai info studi luar negeri. Kita akan betul-betul kupas. Mau tanya apa aja, mau detailnya apa aja, bahkan mengenai student university, uang sekolah, visa, dokumen, kesulitan-kesulitan selama di sana, akomodasi, bahkan yang lucu-lucu, yang asik-asik, semua nanti kita akan hajar habis. Kita akan tuntaskan pokoknya. Jadi yang penasaran, jangan lupa subscribe, jangan lupa share ke teman-temannya juga. Kalau hari ini kita pertama kalinya channel YouTube, saya dibantu sama Kak Rima Universal. Jadi Kak Rima, silahkan tanya sama saya sebanyak-banyaknya. Asal pertanyaannya jangan sulit-sulit ya, karena saya yang akan menjawab semua pertanyaan tentang Universal hari ini. Oke, siap Pak Swito. Jadi kali ini saya akan ambil alih, saya akan kasih pertanyaan buat Pak Swito nih. Jadi saya pengen tahu lebih lanjut, pengen bagiin juga nih, bantu teman-teman yang pasti punya pertanyaan soal Ayo, Universal. silakan. Oke. Universal. Jadi ini kan pertama kalinya kita bikin YouTube, bikin video yang ngejelasin yang ada kitanya gitu kan, yang ada Pak Switonya, terus nanti juga bakal ada teman-teman yang muncul gitu, ada semua lah personil Universal akan muncul satu-satu. Tapi sebelum kita bahas lebih lanjut soal studi ke luar negeri itu kayak gimana, terus prosesnya, kemudian dokumennya, kesulitannya, kita pengen tahu sih pastinya. Saya dan juga teman-teman student and parents gitu pengen tahu sejarahnya Universal. Sejarahnya Universal ya? Betul. Jadi cikal bakalnya Universal ya? Ya, betul. Nah, sejarahnya Universal. Universal itu berdiri tahun berapa sih Pak mulainya? Kita lahir berdiri itu tahun 1998 dan kita lahirnya itu di kota Pahlawan di Surabaya. Wow. Jadi bukan di Jakarta, tapi di kota Surabaya awal berdirinya itu. Saya ceritain sedikit ya. Ya, silakan. Awal berdirinya itu di tahun 1998, saya bertiga, saya, Pak Wenas, dan Pak Sidarta, kita bertiga bersama-sama, sama-sama barusan lulus kuliah, sama-sama sudah bekerja di bidang kita masing-masing, terus kita coba untuk bikin satu perusahaan. Sebetulnya awalnya itu kita bikin satu perusahaan itu karena kepepet. Wah, berawal dari kepepet Dari ya? kepepet. Kepepet akan apa? Kepepet akan uang. Jadi kita bertiga karena kepepet akan uang, kita sudah bekerja di perusahaan dan kita merasa kok rasanya kita bisa kembangkan dan kita kepepet akan uang tadi. Jadi kita akhirnya bikin Universal. Itu tahun 1998 di kota Surabaya. Awalnya begitu. Oke, berawal dari 98, kota Surabaya, dan karena kepepet ya. Jadi ternyata kepepetnya ini menghasilkan sebuah company yang ngebantu banyak student dan parents ya. Udah ribuan yang dikirim ke kebanyakan Kanada dan Singapura gitu ya Pak. Nggak nyangka sih, dari kepepet sih, nggak nyangka, bener-bener nggak nyangka kalau itu. Nah, kita cari nih, ulik-ulik lagi lebih lanjut. Kenapa namanya kok Universal Pak? Oke, kenapa kok namanya Universal? Ini pertanyaan yang nggak pernah ditanyakan dimanapun juga, selain di channel YouTube ini. Kenapa namanya Universal? Waktu itu Pak Wenas cari nama, dan Pak Wenas usulkan nama Universal. Kenapa? Karena Universal itu kan artinya umum, ya kan? General, universal. Supaya nanti kalau kita masuk ke import bisa, ke ekspor bisa, ke trading bisa, education bisa, kursus bisa. Mikirnya waktu itu begitu. Jadi kita milih nama Universal. Tapi ternyata kita fokus tentang sekarang Universal, tapi fokusnya tetap cuman di info studi luar negeri, ngurusin anak-anak yang mau sekolah ke luar negeri. Oke.
Nah, mungkin tadi Pak Suwito ada mention soal Pak Wenas, kemudian ada satu lagi kalau nggak Pak salah Sidarta. Pak Sidarta gitu. Nah, ini mungkin kita sedikit kasih info juga ya. Jadi Pak Wenas dan Pak Sidarta ini yang mengelola Universal, tapi yang satu di Surabaya, yang satu di Denpasar ya Pak kalau nggak salah. Bukan, jadi Oh, ceritanya oke. begini. Jadi saya ada di Jakarta hari ini, kemudian Pak Wenas itu ada di Surabaya, dan dia adalah General Manager untuk Universal Surabaya. Saya General Manager untuk Universal Jakarta. Kalau Pak Sidarta, kebetulan dia sudah tidak lagi di dalam Universal, dia sekarang menikmatin bisnis tas di Pasar Turi, Surabaya. Itu ceritanya. Oke, seru banget ya ternyata cerita di balik Universal yang kita nggak pernah denger ini pasti di sesi-sesi sebelumnya ya. Oke, terus bedanya Universal dengan yang lainnya. Bedanya Universal sama yang lainnya. Betul. Jadi bedanya Universal dengan yang lainnya. Sebetulnya karena kita dulu berdiri, itu karena kepepet. Jadi kita itu nggak punya bentuk waktu itu. Cuman saya sudah bergerak di bidang pendidikan itu mulai tahun 1995. Universal berdiri tahun 1998. Jadi saya sudah punya pengalaman sekitar 2-3 tahun di bidang ini, tapi saya bekerja di perusahaan orang lain. Jadi berbeda, tapi sama di bidangnya, tapi berbeda karena waktu itu saya bekerja di perusahaan orang lain, kalau di sini saya yang punya perusahaan. Betul, seperti itu kan ya ceritanya. Nah, bedanya apa sama Universal dengan agent pendidikan yang lain? Orang-orang yang kasih tahu kita, parents dan students yang kasih tahu kita, bedanya adalah kita jauh lebih profesional, kita jauh lebih honest, kita jauh lebih integrity. Dan itu orang yang kasih tahu kita. Jadi, taunya dari mana? Setiap orang yang sudah ngurus, sudah menjadi klien kita, parents dan students yang sudah ngurus sekolah ke luar negeri bersama kita, itu sekarang bukan jadi parents dan students biasa, tapi sudah jadi sahabat kita, sudah jadi family kita, karena kita jadi akrab sama mereka, dan mereka merasakan bantuan dari kita itu, mereka merasakan begini, Universal ini jujur ya, tapi profesional ya, galak di bidang-bidang tertentu, dokumennya harus lengkap gitu ya. Kalau salah, dia minta diulang gitu ya. Integrity itu apa? Integrity itu soalnya kita kalau ngomong nggak mau, ya nggak mau. Artinya kalau kita bilang nggak bisa, ya nggak bisa. Kita nggak mau dibelok-belokkan. Nah, ini yang orang bilang tentang Universal bedanya dengan agent lain. Seperti itu. Oke, jadi udah tahu bedanya. Nah, sekarang kita mau tanya soal visi dan misinya. Visi dan misi Universal. Visi kita pertama, itu bagus sekali kata-katanya. Saya masih ingat, yang menciptakan itu bukan saya, yang create itu adalah dari Pak Wenas dan Esther. Esther itu yang sekarang ada di Bali. Truly serve you. Truly serve, U-nya itu Y, O, U, semuanya huruf besar. Jadi, truly serve you itu artinya sungguh-sungguh melayani Anda. Tapi Andanya itu Anda huruf besar, itu bicara tentang situ, Tuhan. Jadi kita semua menganggap waktu itu dari awal, bos dari Universal adalah Tuhan. Big boss-nya. Jadi truly serve you itu seperti itu. Tapi kita bikin truly serve you supaya pada saat kita ngomong sama parents sama students, mereka merasa, oh truly serve parents dan students. Itu visi kita. Kalau misi kita di awal, sebetulnya simple. To help parents and students. Kita mau bantu mereka karena mereka nggak ngerti. To help parents and students. Itu aja visinya. Oke, nah berarti sudah berjalan dari 98 sampai saat ini 2021 ya. In total. 98 sampai 2021. Nggak kerasa ya? Iya, nggak berasa. Itu berapa Pak student dan parents yang kira-kira sudah terbantu? Sebentar, 98 sampai 2021 ini berarti kita sudah berapa tahun ini? 2021 tambah 2 tahun. 22
23 tahun ya. 22 tahun. 22 tahun ya, luar biasa ya. Berarti saya juga semakin senior dalam tanda kutip, semakin tua gitu ya. Berapa jumlah students ya? Ya, betul. Secara detail saya nggak hafal, tapi kalau saya bisa ngomong angka gamblang, kurang lebih itu pasti sudah di atas angka 2.000, mungkin mendekati 2.500 atau bahkan sampai 3.000. Saya yakin sih seperti itu angkanya. Tapi yang pasti kita nggak di bawah angka 2.000. Oke, jadi tadi kita udah ngomongin visi, misi, jumlah yang terbantu. Ya. Terus bedanya juga iya. Nah, Pak Suwito, ini kok Pak Suwito bisa terjun di bidang ini nih, awalnya gimana sih, Pak? Wah, ini pertanyaan yang agak membuka hati ini sebetulnya. Waduh, ini harus menyiapkan emosi ya, Pak ya? Ini pertanyaan ini membuka hati. Kenapa? Karena ada sejarahnya kenapa saya bisa terjun di bidang ini. Oke. Kita cerita deh. Saya akan buka deh di sini. Awalnya, pertama kali itu waktu SMA kelas 3, saya itu mau sekolah ke Amerika. Saya sudah siapkan TOEFL, saya sudah persiapkan diri saya secara mental. Tapi, tiba-tiba papa saya panggil saya. Dan dia bilang, papa mau ngomong sama kamu, dan saya tahu kalau papa sudah ngomong seperti itu serius. Karena saya sama papa itu nggak terlalu sering ngobrol seperti itu. Dan beneran, papa bilang, minta maaf, papa dijak orang. Apa itu, Pak, dijak? Dijak itu ditipu. Papa saya uang arisannya ditipu, sehingga papa saya bilang, maaf, saya nggak bisa sekolahkan kamu ke luar negeri. Dan itulah yang menjadikan saya dendam. Saya punya ambisi pribadi yang, jadi pada saat saya ketemu dengan parents dan students, yang mereka itu punya kesempatan sekolah ke luar negeri, kemudian anaknya nggak mau serius, saya tuh selalu tegur dengan cara seperti ini. Kamu tahu nggak, Suwito itu nggak punya kesempatan sekolah ke luar negeri. Dan betapa saya ingin sekolah ke luar negeri, sehingga waktu saya kerja di bidang sekolah luar negeri, itu seperti semua emosi saya, semua mimpi saya, semua hal yang saya idam-idamkan, itu saya curahkan ke parents sama students. Karena saya mau mereka nggak seperti saya. Dan seringkali parents itu ngomong, wah, saya senang Bapak memotivasi anak saya dengan cara seperti itu. Sebenarnya saya tidak memotivasi, saya hanya menceritakan apa adanya. Jadi itulah awal mulanya kenapa saya bisa terjun di bidang ini. Oke. Wah, ini awalnya ini banget ya. Jadi dari ambisi dan ya itu tadi penting banget ya untuk edukasi student dari dan kegagalan parents. sekolah ke luar negeri Betul, ini. betul. Jadi ambisi yang gagal, ternyata Tuhan bukakan jalan dengan cara saya memotivasi orang lain sekarang. Betul. Jadi ini bisa buat motivasi untuk student dan parents. Kalau udah ada kesempatan di depan mata, itu harus benar-benar yang serius, yang kita pasti dari Universal juga bakal kasih advice sih untuk semangatin mereka juga untuk tetap lanjutin mimpinya selagi ada kesempatan gitu kan. Betul sekali. Tanpa kerja keras dari Pak Suwito dan tim, Universal ini nggak akan berjalan selama ini kan, dan nggak akan sebesar ini pastinya. Tapi di atas segala-galanya, Tuhan yang kasih kesempatan dan kasih berkat. Betul. Itu yang paling penting. Truly serve you. Itu yang paling penting. Oke deh, jadi seru banget kita udah mengupas tuntas sejarah soal Universal bareng Pak Suwito ya. Kita ngobrol-ngobrol barengan. Mungkin nanti nextnya kita akan bongkar lagi sisi lain Universal, baik itu dari studi ataupun persiapan ataupun nanti suka dukanya studi di luar negeri juga buat student dan parents. Betul. Di next episode. Jadi next episode mungkin nanti Pak Suwito ya yang langsung ambil alih. Oke, ya silakan Pak Suwito, kalau mau ambil alih lagi saya kembalikan channelnya. Jadi Universal itu berdiri murni karena satu kepepet. Tapi dari kepepet, ilmu kepepet inilah
menjadikan kita punya profesionalisme, integrity, dan komitmen untuk membantu orang. Tadi saya ceritakan bagaimana ambisi saya pribadi, kegagalan saya, itu saya curahkan menjadi motivasi untuk parents dan students. Terima kasih buat informasi, kesempatan buat saya bisa ngobrol di sini. Nanti kita ketemu lagi di episode yang berikutnya. Salam dari Suwito Universal.